Halo semuanya, selamat datang di modul Technical Analysis Intermediate Stochbit Academy. Saya Michael dan di video ini kita akan belajar lebih dalam dari Technical Analysis, di mana kita akan belajar tentang chart pattern dan candlestick pattern. Di modul ini kita juga akan mempelajari penggunaan pattern, volume, cara menggunakan trading indikator, dan yang enggak kalah penting kita juga akan belajar taktik trading dan money management dalam trading sesuai dengan trading style masing-masing. Sudah siap? Yuk kita mulai. Technical analysis mempunyai prinsip bahwa pattern yang terbentuk di masa lalu akan kembali terbentuk di masa depan. Orang yang menggunakan technical analysis juga biasanya sering disebut dengan trader. Oleh karena itu, trader menggunakan pattern untuk memprediksi pergerakan harga. Pattern biasanya digambarkan dengan menggabungkan beberapa tools yang membantu trader dalam analisanya, seperti trendline, support, or resistance. Nah, chart pattern sendiri ada 3, yaitu bullish, bearish, dan sideways chart pattern. Yuk, kita bahas satu-satu. Bullish chart pattern. Bullish chart pattern itu berarti pattern yang jika terbentuk, maka harga saham berpotensi untuk naik. Ada apa aja sih bullish chart pattern itu? Kita kenalan satu persatu. Ascending triangle. Yang pertama, ada yang namanya ascending triangle. Pattern ini berbentuk seperti segitiga siku-siku dengan posisi garis di bagian bawah bergerak menyamping ke atas. Sementara bagian atasnya mendatar yang digambarkan dengan resistance atau di pattern ini lebih dikenal dengan neckline. Pattern ini bisa dikatakan valid atau terkonfirmasi ketika harga berhasil melewati garis lurusnya atau disebut dengan neckline. Sementara itu, target harga atau target price dapat diukur setara dengan jarak antara neckline dengan garis yang menyamping ketika pertama kali terbentuk. Oke, perhatikan pergerakan harga BBNI semenjak 15 Juni 2021. Ketika harga BBNI terjun ke bawah, dia tertahan di satu titik yaitu di 4.500, di mana ini berfungsi sebagai support. Nah, selanjutnya ketika harga BBNI rebound naik ke atas, dia membentuk sebuah garis lurus atau yang dinamakan dengan resistance yang berfungsi sebagai neckline. Neckline ini merupakan titik konfirmasi dari pergerakan harga BBNI yang sedang dalam pembentukan pattern ascending triangle yang bentuknya seperti segitiga, di mana harga sahamnya semakin lama membuat low yang tidak lebih low daripada titik sebelumnya, yaitu mulai dari titik pertama, titik kedua, titik ketiga. Ketika harga menembus areal neckline, inilah yang dinamakan dengan konfirmasi. Berapa target kenaikan daripada pergerakan BBNI? Yaitu sepanjang pergerakan ascending triangle-nya, yaitu dari titik terbawah ke garis neckline, di mana BBNI berhasil mencapai target kenaikannya. Seperti ini cara menghitung target ascending triangle. Chart pattern yang kedua adalah inverted head and shoulders, yang bentuknya menyerupai dua pundak dan satu kepala, namun dalam keadaan terbalik. Kedua bahu berukuran hampir sama, sementara kepala berukuran yang paling besar atau penurunannya paling dalam. Konfirmasi atas validnya pattern ini adalah ketika harga berhasil breakout melewati neckline-nya. Setelah terkonfirmasi, kita dapat menentukan target harga dengan jarak antara titik paling rendah di head dengan neckline. Pada harga saham ISAT ketika dia mulai terkoreksi dari 26 Maret 2019, ISAT sempat rebound, kemudian dia last high yang dia terbentuk ada di angka 2.700 dan itu dia meng-create sebuah titik resistance. Perhatikan selanjutnya, ISAT kemudian turun membentuk palung atau lembah yang lebih dalam. Ketika ISAT kembali rebound, dia kembali tertahan oleh areal resistance yang sebelumnya dibuat oleh palung tertinggi tadi. Sehingga ketika kita menarik sebuah garis lurus, kita akan meng-create sebuah areal resistance atau areal supply yang dinamakan inverted head and shoulders. Dan inilah yang dinamakan dengan neckline. Di mana ini merupakan pergerakan bahu pertama,
kemudian ada sebuah head, dan terakhir membentuk sebuah left shoulders. Ketika harga ISAK berhasil melewati areal neckline, inilah yang dinamakan dengan konfirmasi pattern. Bagaimana cara menghitung target pergerakan daripada ISAK? Yaitu sepanjang pergerakan dari palungnya, yaitu dari paling bawah ke neckline. Kita tarik dari ke paling atas dan perhatikan ISAK berhasil menyentuh areal target dari pergerakan inverted head and shoulders, dan selanjutnya dia terkoreksi dan nggak bisa melanjutkan kenaikannya. Chart pattern yang ketiga adalah cup and handle. Pattern ini berbentuk seperti cangkir dan gagangnya. Idealnya, ukuran handle tidak lebih besar dari cupnya. Keduanya terlihat seperti lebah besar dan lebah kecil. Mirip seperti cangkir. Bentuk cup tampak lebih curam dibanding lebah pada handle. Ini karena pada handle, titik terendah pada handle tertinggi dibandingkan titik terendah pada cup. Konfirmasi atas validnya pattern ini adalah ketika harga berhasil breakout atau melewati batas cupnya. Setelah itu, kita dapat menentukan target harga atau target price berdasarkan jarak antara titik terendah cup dengan neckline-nya, yang basically adalah titik paling jauh atau titik paling tinggi. Saham yang membentuk pergerakan cup and handle selanjutnya untuk menjadi contoh adalah saham Wika pada 22 Juli 2021. Rules dari cup and handle itu adalah ada sebuah lebah yang begitu dalam. Di sini kita melihat pergerakan harga Wika yang terkoreksi, bahkan menembus last low-nya, kemudian rebound hingga menyentuh areal resisten, yaitu areal terakhir tertinggi pada 22 Juli, sehingga dia meng-create sebuah areal supply atau yang dinamakan dengan neckline. Nah, selanjutnya koreksi daripada Wika membentuk higher low, alias dia enggak lebih rendah daripada titik terendah terakhir, yaitu di sini. Sehingga bentuk daripada Wika membentuk menyerupai sebuah cup dan gagang, dan itu menyerupai seperti cangkir gelas. Oke. Dan di mana titik konfirmasi dari pattern ini? Sampai di areal ini itu masih belum mengkonfirmasi apapun. Ketika harga saham Wika berhasil menembus areal neckline, inilah yang dinamakan dengan konfirmasi. Bagaimana cara menghitung target dari pergerakan bullish ini? Yaitu kita tarik dari titik terendah ke neckline. Kemudian kita pindahkan pergerakan ini ke areal neckline. Dan Wika berhasil mencapai target dari pergerakan cup and handle. Yang keempat adalah double bottom. Pattern ini berbentuk seperti dua lebah yang berdekatan atau bersampingan. Dan ini merupakan salah satu pattern yang paling common. Idealnya, terendahnya berada di level yang sama. Konfirmasi atas validnya pattern ini adalah ketika harga berhasil melewati neckline-nya. Setelah itu, kita dapat menentukan target harga atau target price dengan jarak antara titik terendah antara salah satu bottom ke neckline, yang biasanya titik terendahnya itu sama. Jadi sebagai contoh, pattern ini pernah terbentuk di saham ADI. Saham ADI merupakan salah satu contoh saham yang membentuk pergerakan double bottom. Sesuai dengan namanya, yaitu double bottom. Maka dia akan meng-create dua titik terendah atau bisa kita katakan dengan pivot low. Nah, kita perhatikan ada dua titik terendah dari saham ADI, yaitu di angka 660. Kemudian, jauh di atas itu, ADI membuat sebuah resisten yang dimana itu merupakan last high daripada ADI sebelum membentuk bottom kedua. Nah, areal inilah yang jika kita tarik sebuah garis lurus yang dinamakan dengan neckline. Sampai detik ini, di 20 Agustus 2021, ADI tidak bisa dikatakan membentuk pattern double bottom hingga areal neckline tertembus atau yang dinamakan dengan
konfirmasi. Jadi saya sering menemukan kesalahan dari teman-teman yang sering mengatakan bahwa suatu pattern itu sudah terbentuk double bottom hanya dari melihat titik terendah. Jawabannya belum tentu, bisa aja area support ini tertembus. Jadi konfirmasi pattern itu mesti justru melewati neckline. Double bottom yang terjadi adalah seperti ini. Titik bottomnya most likely adalah merupakan titik yang areal di harga yang sama, namun enggak selalu lebarnya sama. Sementara untuk menghitung target, yaitu dari titik terendah ke titik tertinggi yaitu neckline, kemudian kita pindahkan, kita ukur dari neckline ke atas, dan itu merupakan pergerakan saham ADI yang berhasil menyentuh target. Selanjutnya, chart pattern yang kelima adalah bullish flag. Pattern ini diawali dengan terbentuknya tiang, atau berarti kenaikan harga yang secara cepat, diikuti oleh bentuk bendera. Bendera terbentuk setelah terbentuknya tiang dan dapat diidentifikasikan dengan pergerakan harga yang menyerupai pola persegi yang condong ke arah bawah. Bendera sederhananya adalah kotak yang dibentuk dari channel line pada sebuah downtrend. Konfirmasi atas validnya pattern ini sama, adalah ketika berhasil melewati daerah persegi atau breakout yang terbentuk dari flagnya. Setelah itu, trader dapat menentukan target harga atau target price dengan menggunakan ketinggian tiang yang terbentuk sebelumnya. Sebagai contoh, pattern ini pernah terbentuk di saham ini. Untuk saham yang bergerak bullish seperti bullish pennant, contohnya ada di saham Adaro. Perhatikan, sesuai dengan rulesnya, yaitu ada pergerakan masif yang menjulang tinggi ke atas. Ini saya klik di sebelah kiri, ada tombol arrow, dia bergerak seperti ini. Kemudian dia terkoreksi membentuk sebuah bendera atau sebuah bentuk persegi yang condong menurun. Dan itu kalian bisa pakai channel di sini, sebelah kiri ada parallel channel, di mana kalian bisa lihat bahwa saham Adaro membentuk sebuah pola kotak, di mana ketika areal kotak ini berhasil ditembus ke atas, itu merupakan areal konfirmasi. Ini merupakan periode retracement atau periode istirahat daripada sebuah saham yang sedang mengalami sebuah tren. Dan untuk konfirmasi akan kemana selanjutnya pergerakan saham ini, maka kita perlu yang namanya konfirmasi. Dan Adaro berhasil mengkonfirmasi pergerakan lanjutan bullish flag, atau alias dia melanjutkan pergerakan uptrendnya. Di mana untuk menghitung target kita menggunakan areal tiang atau pole dari bullish flagnya, yaitu dari 21 September hingga 6 Oktober. Ketika kita pindahkan, maka Adaro berhasil mencapai target kenaikannya. Chart pattern yang keenam adalah bullish pennant, mirip dengan bullish flag. Pattern ini juga terbentuk seperti tiang bendera, tapi kali ini benderanya berbentuk segitiga, bukan kotak lagi, atau yang biasa disebut dengan pennant. Tiang terbentuk dari lonjakan harga saham yang secara signifikan dan masif dalam kurun waktu yang singkat. Sementara bendera atau pennant terbentuk dari pergerakan harga yang dengan titik supportnya semakin tinggi dan titik resistennya semakin rendah. Konfirmasi atas validnya pattern ini adalah ketika harga bergerak melewati garis atas segitiga. Setelah itu, trader dapat menentukan target harga atau target price dengan menggunakan tinggi tiang yang telah terbentuk sebelumnya. Saham Demas merupakan salah satu saham yang pernah terkonfirmasi melakukan pergerakan bullish pennant. Sama seperti bullish flag. Bedanya, kalau bullish flag masa konsolidasinya berbentuk seperti bendera atau persegi yang menurun, di bullish pennant dia berbentuk seperti pennant atau segitiga yang semakin mengecil. Tentunya harus diiringi dengan pergerakan masif antara naik ataupun turun. Untuk bullish kita menganalisa pergerakan naik. Nah, ketika terjadi pergerakan naik dari Demas secara masif, selanjutnya Demas terkoreksi. Kita perhatikan koreksi dari Demas itu membentuk sebuah pennant atau sebuah segitiga. Kapan ini bisa dikatakan terkonfirmasi? Sampai detik ini belum. Tapi ketika Demas berhasil melewati trend line atau resisten, diagonal resisten daripada pennantnya, maka
Inilah yang dinamakan dengan momen dari konfirmasi. Berapa target kenaikan daripada Demas? Kita nggak ukur dari segitiganya, tapi kita ukur dari flagnya karena polanya adalah bullish flag atau bullish pennant, di mana target kenaikannya sepanjang pol atau tiangnya kita pindahkan ke areal titik awal kok breakout dan Demas berhasil mencapai target kenaikan. Chart pattern yang ketujuh adalah falling wedge. Sesuai dengan namanya, bentuk dari pattern ini mirip dengan wedges sepatu yang sering dipakai ke pesta. Pattern ini dapat diidentifikasi dengan jarak titik high dan low yang semakin sempit. Konfirmasi atas validnya pattern ini adalah ketika harga berhasil bergerak melewati garis atas dari segitiga wedges. Setelah itu, kita dapat menentukan target harga atau target price dengan menggunakan jarak antara area wedges tertinggi dengan yang terendah pada awal pembentukan. Sebagai contoh, pattern ini pernah terbentuk di saham ini. Falling wedge terkonfirmasi oleh saham LPPF pada tanggal 7 Februari 2022. Falling wedge merupakan pergerakan yang semakin lama semakin menyempit dan ini merupakan salah satu pergerakan yang menurut saya yang paling tricky. Kenapa? Karena kita hanya diberikan momen entry ketika terjadi konfirmasi. Kenapa? Karena pergerakan harga sahamnya itu selalu menembus lower low. Dari ini dia meng-create sebuah low yang baru. Kemudian dia meng-create lagi sebuah low yang baru. Dengan pergerakan ini, maka dia memiliki trendline yang menurun. Selanjutnya, di bagian atas, dia juga membuat sebuah trendline yang semakin menurun. Sehingga bentuknya seperti wedges. Nah, titik konfirmasi daripada falling wedge itu adalah ketika dia berhasil nge-break resistennya, yaitu di sini. Dan target kenaikan itu kita ukur bukan dari yang paling kecil. Bukan di sini, tapi dari yang paling besar. Yaitu titik awal terbentuk wedges atau titik tertinggi sebelumnya. Target kenaikan kita ukur dari titik breakout, sehingga LPPF target kenaikan yaitu mencapai angka 4.700-an dan LPPF berhasil mencapai target daripada pola bullish falling wedge. Setelah mengenal bullish chart pattern, nah saatnya kita kenalan dengan bearish chart pattern. Bearish chart pattern itu kebalikan dari bullish chart pattern, yang artinya jika pattern ini terbentuk dan terkonfirmasi, maka harga saham berpotensi untuk turun. Tujuan mengetahui pattern ini adalah agar kita dapat berjaga-jaga sebelum harganya mencapai target penurunan. Atau kita bisa memproyeksikan sejauh mana harga itu akan turun. Chart pattern yang pertama adalah descending triangle. Pattern ini kebalikan dari ascending triangle yang dengan garis menyamping atau trendline yang mengarah ke bawah dari neckline. Dan neckline-nya berada di bawah. Jadi ini neckline, ini garis trendline yang menurun. Konfirmasi atau validnya pattern ini adalah ketika harga berhasil turun di bawah neckline-nya atau yang disebut dengan breakdown. Sama seperti ascending triangle, kita dapat menentukan target harga dengan mengukur jarak antara neckline dan garis menyamping ketika pertama kali terbentuk. Sebagai contoh, pattern ini kita dapat lihat di saham ini. Descending triangle terjadi di saham UNTR. Peak daripada UNTR berada di angka 40.600. Dan perhatikan, selanjutnya UNTR ketika terkoreksi, dia menciptakan sebuah areal support. Atau ketika kita tarik sebuah persamaan dari 40.300 dia terkoreksi, dia kemudian rebound. Rebound daripada UNTR tidak bisa meng-create new high, sehingga dia membuat sebuah pergerakan yang semakin higher low. Ketika kita menarik sebuah trendline, di bab sebelumnya kita sudah belajar tentang trendline, maka dia akan menciptakan sebuah garis trendline yang menurun. Oke, nah garis trendline yang menurun ini sudah merupakan pertanda bahwa harga saham ini melemah. Ketika kita melihat neckline yang ada di bawah, ini merupakan pergerakan yang dinamakan dengan descending triangle. Kapan ini bisa dikatakan
valid atau terkonfirmasi adalah ketika harga saham UNTR atau saham apapun yang melewati areal neckline-nya atau areal penting dari supportnya, yaitu di sini. Ketika harga saham UNTR menembus angka 30.800, disinilah dikatakan bahwa saham UNTR membentuk konfirmasi dari pergerakan descending triangle. Target penurunannya dari mana? Kita nggak ukur dari paling kecil, tapi dari harga tertingginya ke neckline. Dan itu berarti UNTR berpotensi mengalami penurunan hingga 20.000 atau 22.000, dan itu dicapai oleh UNTR, sehingga UNTR mencapai target penurunan dari pattern bearish-nya. Yang kedua adalah head and shoulders. Pattern ini adalah kebalikan dari inverted head and shoulders. Pattern ini terlihat seperti kepala dengan dua pundak. Konfirmasi atas validnya pattern ini adalah ketika harga berhasil turun di bawah neckline-nya atau breakdown. Neckline dapat digambarkan dengan menarik garis dari titik rendah yang terbentuk dari setiap head and shoulders-nya. Trader dapat menentukan target harga dengan mengukur jarak dari head ke neckline. Sebagai contoh, pattern ini pernah terbentuk di saham ini. Pergerakan head and shoulders dibentuk di saham SRRA pada Desember 2021. Sesuai dengan namanya, ini adalah kebalikan dari inverted head and shoulders. Kalau inverted head and shoulders menciptakan sebuah lembah yang di dalam ini berbentuk seperti gunung atau seperti dua bahu dan kepala yang tinggi. Nah, bahu pertama, perhatikan ketika SMRA membentuk rally ke harga 900, dia kemudian terkoreksi dan tertahan di satu areal demand. Sehingga areal demand ini ketika kita tarik garis lurus, dia menciptakan sebuah support yang kuat. Ketika SMRA rebound, dia berhasil break high sehingga menciptakan sebuah kepala. Namun kepala ini enggak bertahan lama, dia kembali terkoreksi ke areal demand. Nah, selanjutnya ketika SMRA rebound kembali, dia rebound tertahan di areal yang sama atau tingginya kurang lebih dengan bahu pertama. Sehingga dia menciptakan sebuah bentuk yang kita familiar atau trader familiar dengan nama head and shoulders, di mana mesti ada dua bahu yang berada atau menjepit di antara satu kepala. Sampai di mana SMRA bisa dikatakan valid memiliki pergerakan head and shoulders, yaitu ketika harganya menembus areal neckline, dan itu selalu seperti itu. Sampai di sini harga SMRA dikatakan terkonfirmasi. Berapa penurunan harga daripada SMRA? Forecasting, yaitu bukan dari bahunya tapi dari harga tertinggi. Di mana SMRA sudah hampir mencapai target penurunannya, yaitu di harga 620. Pattern yang ketiga adalah inverted cup and handle. Ini adalah kebalikan dari cup and handle dengan pattern yang berbentuk seperti cangkir bergagang dalam posisi terbalik. Konfirmasi atas validnya pattern ini adalah ketika harga berhasil turun di bawah neckline-nya atau breakdown. Setelah itu, trader dapat menentukan target harga atau target price dari jarak paling jauh antara puncak cup dengan neckline-nya, seperti cangkir ini. Dan itu pernah terbentuk di saham ini. Pada saham BBNI di bulan Juli 2019, BBNI terlihat mencapai harga tertinggi di 9.400. Kemudian ketika BBNI terkoreksi, dia terkoreksi sampai ke areal demand awalnya, yaitu di angka 9.000. Sehingga itu menciptakan sebuah areal support yang kuat yang kita kenal dengan nama neckline. Nah, ketika BBNI rebound dari areal support atau neckline, dia tidak bisa meng-create titik high yang baru. Hanya sampai 9.300, di mana sebelumnya tertingginya adalah 9.450. Nah, ketika harga BBNI kemudian mulai terkoreksi lagi, terciptalah sebuah bentuk yang dikenal dengan inverted cup and handle, atau yang namanya familiarnya itu seperti sebuah cangkir
dan gagangnya yang kebalik. Konfirmasi dari pergerakan BBNI atau pergerakan pattern ini itu adalah ketika harganya menembus areal neckline-nya atau di 18 Juli 2019 di mana BBNI pada saat itu closing di angka 8875 di mana neckline-nya berada di angka 8900 sehingga inilah yang dinamakan dengan konfirmasi. Target penurunan daripada BBNI sendiri itu kita nggak ukur dari handle-nya, tapi kita ukur dari titik tertinggi ke titik neckline terendah. Dan kita lihat bahwa BBNI berhasil mencapai target penurunannya. Chart pattern keempat adalah double top. Ini adalah kebalikan dari pattern double bottom, di mana patternnya terbentuk seperti dua gunung. Pola ini terjadi ketika harga saham gagal untuk menembus areal tertinggi sebelumnya. Idealnya, titik tertingginya berada di level yang sama. Konfirmasi atas validnya pattern ini adalah ketika harga berhasil turun di bawah neckline-nya atau breakdown. Kita bisa mengibaratkan neckline sebagai batas bawah gunung tersebut atau kaki gunung. Sehingga trader dapat menentukan target penurunan harga yaitu dari jarak antara puncak dengan kaki gunung. Sebagai contoh, pattern ini terbentuk di saham ini. Saham Pegas 8 Desember 2020 berhasil membuat sebuah kenaikan masif dan tertahan di sebuah area resisten di angka 1850. Perhatikan, setelah Pegas mulai terkoreksi, dia juga tertahan di areal demand sebelumnya sehingga meng-create sebuah neckline. Pergerakan Pegas yang rebound dari neckline atau dari areal support berhasil membuat harga high yang sama. Sehingga inilah yang menjadi cikal bakal dari pergerakan double tops atau bentuknya seperti dua gunung yang tingginya ingat harus sama atau minimal pergerakan tingginya itu enggak terpaut terlalu jauh. Sehingga pergerakannya berbentuk seperti dua buah gunung atau double tops. Sampai di sini, apakah bisa dikatakan Pegas membentuk double tops? Jawabannya belum. Konfirmasi dari pergerakan double tops dari Pegas itu adalah ketika harganya menembus neckline-nya. Yaitu pada 27 Januari di 2021, Pegas closing di harga 1485. Di titik inilah Pegas dikatakan terkonfirmasi membentuk pattern double tops. Berapa target penurunan dari pergerakan pattern bearish ini? Yaitu dari titik tertinggi ke neckline. Dan itu artinya Pegas akan membuat penurunan hingga areal 1150. Dan kita perhatikan Pegas mencapai target penurunannya. Chart pattern kelima adalah bearish flag, kebalikan dari pattern bullish flag yang diawali dengan penurunan harga yang tajam. Jadi kalau di bullish flag dengan kenaikan harga yang tajam, di bearish flag dengan penurunan harga yang tajam dan diidentifikasi dengan pergerakan harga yang membentuk pola persegi yang condong ke arah atas. Konfirmasi atas validnya pattern ini adalah ketika harga berhasil turun dari bawah flagnya atau breakdown. Setelah itu, trader dapat menentukan target harga dengan menggunakan tingginya tiang yang terbentuk sebelumnya. Sebagai contoh, pattern ini pernah terbentuk di saham ini. Pergerakan bearish flag ditemukan di saham Buka atau Bukalapak. Ketika IPO pada 6 Agustus 2021, Bukalapak berhasil mencapai pergerakan auto reject atas 2 kali. Kemudian harga Bukalapak berangsur koreksi. Sesuai dengan rules daripada bearish flag, terjadi pergerakan yang masif dalam penurunan sehingga membentuk sebuah tiang. Kemudian Bukalapak berusaha untuk rebound dan reboundnya membentuk sebuah pergerakan channel atau ini dinamakan dengan flag. Namun sayangnya Bukalapak gagal melanjutkan rebound dan menembus areal bawah dari flag. Sampai di titik ini, disinilah Bukalapak
terkonfirmasi membentuk sebuah pattern bearish flag, di mana target penurunan daripada Bukalapak yaitu sebesar panjang daripada tiang sebelumnya, yaitu di 324, di mana Bukalapak berhasil mencapai target penurunannya. Yang terakhir adalah bearish pennant. Pattern ini kebalikan dari bullish pennant. Bearish pennant dapat diidentifikasikan ketika terjadi penurunan harga yang secara mendadak atau tiba-tiba, kemudian mengalami perbalikan harga. Dalam pattern ini, penurunan harga yang curam akan membuat sebuah tiang bendera. Kemudian ketika harga mengalami masa sideways atau konsolidasi, akan membentuk pola segitiga sebagai pennantnya. Konfirmasi atas validnya pattern ini adalah ketika harga berhasil turun di bawah dari garis pennant atau terjadi breakdown. Setelah itu kita dapat menentukan target harga dengan menggunakan tingginya tiang yang terbentuk sebelumnya. Sebagai contoh, pattern ini pernah terbentuk di saham ini. Bearish pennant ditemukan di saham Pegas semenjak tanggal 22 Januari 2021 sesuai dengan rules bearish flag. Sama seperti dengan bearish pennant adalah penurunan yang masif. Kemudian, Pegas selanjutnya berusaha rebound dari titik terendahnya yaitu 1260 yang sayangnya rebound yang terjadi di Pegas itu tidak bisa meng-create new high sehingga dia membentuk sebuah areal konsolidasi yang dinamakan dengan pennant atau berbentuk seperti segitiga. Pegas dikatakan terkonfirmasi membentuk bearish pennant di 18 Februari 2021, yaitu ketika dia berhasil menembus titik terbawah dari pennantnya atau dari trendline segitiganya. Disinilah, di momen inilah di 18 Februari 2021, Pegas dikatakan terkonfirmasi membentuk bearish pennant, yaitu merupakan pergerakan bearish yang dimana targetnya kita hitung dari tinggi polnya, yaitu di angka 990 dan Pegas berhasil mencapai target penurunannya. Nah, itu dia tadi pattern-pattern yang bisa terjadi ketika harga mengalami bullish dan bearish. Tapi setelah itu pergerakan harga bisa juga menyamping atau konsolidasi atau yang biasa juga disebut dengan sideways. Ada beberapa jenis pattern yang bisa terbentuk ketika harga sedang mengalami sideways. Pattern yang pertama adalah symmetrical triangle. Pattern ini terbentuk seperti segitiga sama sisi yang semakin lama semakin mengerucut. Biasanya ketika pattern ini terbentuk karena harga tidak membentuk lower low maupun higher high. Segitiga dalam pattern ini terbentuk karena jarak titik high dan low yang semakin lama semakin dekat atau rapat. Konfirmasi atas validnya pattern ini adalah ketika harga berhasil turun di bawah atau naik di atas garis segitiganya atau kita katakan mengalami breakout atau breakdown. Setelah itu, tentukan target harga dengan menggunakan jarak antara high dan low segitiga tersebut ketika pertama kali terbentuk, yaitu jarak yang ini. Sebagai contoh, pattern ini pernah terbentuk di saham ini. Pattern sideways atau symmetrical triangle ditemukan di saham Arto pada bulan Maret tahun 2021. Sesuai dengan rules-nya di mana pergerakan symmetrical triangle itu membentuk sebuah areal konsolidasi yang semakin kecil. Kita perhatikan Arto mencapai peak di 11.900, kemudian mencapai titik terendahnya di 9.000. Kemudian ketika Arto rebound, dia tidak meng-create new high sehingga membentuk sebuah areal yang semakin sempit. Begitu pula dengan areal koreksinya yang semakin higher low. Areal yang sempit ini ketika kita menarik sebuah persamaan akan men-create sebuah bentuk yang dinamakan dengan symmetrical triangle. Ketika Arto berhasil break dari trendline di 25 Mei 2021, disinilah dinamakan titik atau momen
konfirmasi dari pergerakan symmetrical triangle. Nah, berapa target kenaikan dari symmetrical triangle ini? Jika dia uptrend, maka kita tarik dari titik tertinggi ke titik terendah, di mana Arto selanjutnya berhasil mencapai target kenaikannya. Bagaimana dengan pergerakan yang sebaliknya? Jika Arto breakdown dari trendline di bawah, maka sama pergerakannya akan memiliki target penurunan sebesar wedge-nya. Jadi ini merupakan pattern yang memiliki kekuatan dua arah, dan itu konfirmasinya jika dia berhasil menembus trendline di bawah. Chart pattern kedua untuk sideways adalah rectangle. Sesuai namanya, pattern ini terbentuk seperti persegi panjang. Pada pattern ini, harga membentuk pola menyamping dengan titik resisten dan support yang hampir sejajar dengan titik sebelumnya. Angkanya hampir sama. Konfirmasi atas validnya pattern ini adalah ketika harga berhasil turun di bawah atau naik ke atas dari rectangle-nya atau perseginya. Setelah itu kita dapat menentukan target harga berdasarkan areal tinggi persegi. Sebagai contoh, pattern ini pernah terbentuk di saham ini. Saham ULTJ pada bulan Februari 2021 membentuk sebuah pergerakan yang monoton, di mana harga sahamnya tuh enggak kemana-mana dari areal 1600 ke areal 1500. Dia hanya membentuk sebuah pergerakan monoton yang dinamakan dengan areal sideways atau masa konsolidasi. Sehingga teman-teman bisa menentukan areal support dan resisten tersendiri, di mana pergerakan saham seperti ini merupakan pergerakan yang masih belum menunjukkan kemana arahnya. Konfirmasi dari pergerakan saham yang membentuk pattern rectangle itu merupakan ketika dia berhasil menembus areal tertinggi atau areal terendahnya. ULTJ berhasil menembus areal tertingginya pada 22 Oktober 2021. Dan ini merupakan momen di mana konsolidasi daripada ULTJ sudah selesai, dan karena dia berhasil menembus harga tertinggi, maka ULTJ diproyeksikan memiliki target kenaikan sebesar rectangle-nya, dan ULTJ berhasil mencapai target kenaikannya. Sementara itu, kebalikannya, jika ULTJ menembus areal support di 1500, maka target penurunan daripada ULTJ adalah sebesar sama, yaitu areal konsolidasinya. Seperti itu dalam menghitung target dari pergerakan rectangle pattern. Setelah mengenal chart pattern dan proyeksi pergerakan harga saham setelah suatu pattern terbentuk, ada baiknya kita memahami istilah false break. False breakout dapat diartikan breakout yang gagal atau fail, di mana resisten masih kuat sehingga harga yang sebelumnya telah berhasil breakout kembali turun ke bawah resistennya. Ini juga berlaku pada false breakdown yang dapat diartikan breakdown yang gagal, yaitu supportnya masih kuat sehingga harga yang sebelumnya berhasil di breakdown kembali ke atas supportnya. Selain pada areal support dan resisten, false break juga sering terjadi pada pattern. Berikut ini contoh false break pada saham ini. False break ditemukan di saham Wika pada bulan Juli 2018. Perhatikan, ketika bulan Mei Wika menciptakan sebuah resisten, ini otomatis akan menjadi sebuah areal supply. Nah, ketika Wika pada 10 Agustus berhasil break dari harga tertingginya, ternyata harganya close lagi di bawah. Ini seringkali trader terjebak dengan pergerakan seperti ini, yang ini dinamakan dengan false break. Sehingga trader perlu berhati-hati. Ketika menemukan pergerakan seperti ini, maka akan jauh lebih baik jika trader menutup posisi atau melakukan posisi wait and see. Karena ini bukan konfirmasi bullish, pergerakannya false. Kembali lagi tutup di harga bawah. Dan perhatikan selanjutnya Wika melanjutkan penurunan, sehingga trader mesti berhati-hati terhadap pergerakan false seperti ini. To conclude,
Chart pattern berperan sebagai sinyal untuk trader mengambil posisi sebelum harga naik atau melepas sebuah saham sebelum harganya turun lebih jauh lagi. Nah, mungkin teman-teman bakal nanya nih, kok bisa sih seperti itu? Padahal kan harga saham udah breakout atau breakdown dari patternnya. Seharusnya tren juga berubah. Jadi, untuk mendukung atau mengkonfirmasi suatu break dari pattern ataupun support dan resistance, kita juga harus melihat volume. Karena ada kemungkinan chart pattern yang terbentuk itu tidak valid hingga menyebabkan terjadinya false break. Nah, untuk lebih lengkapnya, yuk kita masuk ke chapter selanjutnya.